Iya, puji nama Tuhan, kali ini kita akan jumpa kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan melihat hamba Tuhan atau seorang wanita Madura yang diceraikan oleh suaminya, seorang polisi. Dan sejak itu mereka punya seorang anak laki-laki, dan karena bercerai maka mereka dipisahkan. Nah, lalu kemudian eh, mereka berpisah jauh, dan anak dan ibu ini saling mencari satu sama lain, dan pada akhirnya bertemu. Tetapi luar biasa ajaib, anaknya juga bersedia untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari simak bersama sampai selesai. Masa lalu kita, Amin. yang Tuhan lihat itu siapa kita hari ini. Mau kita masa lalu sebajingan apapun, Pak, kalau kita hari ini sungguh-sungguh kita bersujud kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Amin. Itu Amin. yang selalu saya pegang sampai hari ini. Betul, Pak. Makanya seringkali ada orang yang berkata, aduh saya nggak layak, aduh saya begini, kehidupan saya kok nggak ada pertumbuhan, saya nggak ada transformasi. Segala sesuatunya itu sudah Tuhan tetapkan. Tugas kita itu hanya berserah sama Tuhan. Serahkan aja kehidupan kita sama Tuhan. Saya yang dulunya nggak terima Yesus pun kalau sudah Tuhan tangkap, nggak bisa lari kita, Pak. Iya, betul. Amin. Sampai kita pelayanan. Makanya segala sesuatunya itu sudah Tuhan tetapkan. Tugas kita itu cuma berserah aja. Jadi, Pak, mohon maaf, saya bukan menggurui ya, Pak ya. Enggak. Lalu fase-fase rekonsiliasinya gimana, Bu Diana? Fase-fase rekonsiliasi transisi dari keadaan Pak Stephen waktu itu, terus bisa berdamai dengan ibu, atau kan ceritanya Pak Stephen sempat dicuci otak nih, gitu kan? Iya, sakit Pak. Anak saya itu sakit. Nah, dari situ. saya itu di Facebook. Dari situlah Pak endingnya. Saya datangin dia. Saya kan sudah nggak punya nomor HP-nya, nggak ada dia HP-nya. Tapi di saat dia bilang, Ma, dan Pak Stephen tapi tidak ada penolakan ya? Pak nggak Stephen ada, dia tidak ada nyari penolakan saya. waktu Mungkin itu ya? nggak tahu kenapa Penolakan dari kamu siapa, cari. Pak? Kenapa kamu nyari Mama di Facebook itu? Kenapa gitu? Selain sakit. Perasaan kamu Karena di kenapa? karena di Iya. itu tidak penolakan ya waktu itu, karena kan sudah di nih ceritanya nih. Iya, karena begini Pak ya. Setiap perkataan yang saya terima itu sangat relate. Oh, Makanya, wah bener nih. Apalagi anak SD, Pak. Orang tua kayak entah keluarga ngomong A, kita pasti A. Gitu loh. ya. Dan gini Pak ya, saya lalu menyesalnya tuh di sekarang. Kenapa kok saya mau tuh mendengar omongan mereka? Padahal kasih makan pun enggak. Gitu loh, Pak. Kok Iya, aku mau iya, ya kok dengar omongan mereka, padahal ngasih makan pun enggak. Gitu. Iya. Makanya ada satu momen ketika saya sedang bersama teman-teman lagi nongkrong. Ya kebiasaan kita lah Pak, setiap malam jam 2 ketika kami pulang ngamen habis bagi-bagi nih, teman-teman ada yang menghabiskan uangnya ya seperti ya minum dulu dan sebagainya. Di situasi saya yang sedang rame, sekeliling saya lagi rame, saya merasa hati saya sendirian Pak. Paham Ya, nggak sih maksudnya? Saya ada Ya, merasakan kesunyian dalam hati kecil saya. Iya. Dan yang pertama kali muncul dalam pikiran saya itu ibu. Oh. Iya. Dan ketika saya sampai di Kalimantan, ini kita ke ini ya. Dan ketika saya sudah sampai di Kalimantan, saya dengar dari ibu-ibu gereja, ya wanita-wanita yang kaum wanita gereja, mereka pernah ngomong sama saya, dulu waktu kamu masih di Jawa, mamamu tuh suka doa puasa loh. Yang bersujud di gereja, dia doakan kamu. Makanya di situ mungkin saya dapat jawaban, oh kayaknya itu ya. Makanya di tengah keramaian lingkungan saya ada kesunyian dalam hati saya, dan yang saya ingat itu mama. Mungkin Sedang mendoakan Pak Stephen gitu ya. karena mau bagaimanapun Pak ya, ikatan batin antara ibu dengan anak kan nggak bisa diputus. Sampai kapan. Betul. Pak Pen, aku mau tanya dong.
Silakan. Ya, apa itu tuh? Ya, eh, pengen tahu sih titik ketika mau terima iman Yesus itu bagaimana, pada saat di titik mana gitu. Dan relate sama yang tadi firman Tuhan itu, posisi suara hati atau panggilan Roh Kudus itu bentuknya kayak gimana gitu ketika untuk mengenal pada saat itu kan. Kalau dari Budiana kan udah pasti ada lah gitu wejangan-wejangan gitu, tapi ini panggilan sendirinya gimana itu, dengar suara itu. Jadi titik balik saya terima Yesus dan menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan adalah ketika saya mendapatkan hasil check up yang kedua. Ya, dari status ini saya, hepatitis saya, dari aktif ke non reaktif, dan memang dari bulan-bulan sebelumnya saya memang, kalau memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan sembuhkan saya. Itu yang selalu saya ucapkan, yang mungkin menjadi nazar. Makanya ketika awalnya saya ragu-ragu, gini gimana hasilnya nih gitu. Jadi ketika saya terima dan dokter mengatakan hasilnya demikian, di situ saya betul-betul menyadari bahwa memang Tuhan yang mau pakai saya. Dan singkat cerita, saya belajar lebih dalam dan saya dibaptis dan saya masuk sekolah teologi. Artinya memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan proses saya lewat sakit. Ya mungkin satu sisi begini Pak ya, hepatitis ini kan kalau yang dari saya dapat keterangan dari dokter, ini didapat dari keturunan, dari ayah. Ya, jadi ayah itu ngasih warisan penyakit, bukan duit, penyakit yang dikasih ke saya. Dan mungkin sudah ketika saya di Jawa, saya minum begitu Pak, mungkin dia semakin parah. Makanya bisa sampai di titik hampir ke sirosis. Karena kan memang kalau orang suka minum kan, dia kan jatuhnya hati Pak, hati yang bekerja keras, yang ngoyo. Makanya sempat mungkin hati saya rusak waktu itu. Dan disitulah saya sadar bahwa Tuhan proses saya lewat sakit. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya dari hepatitis B ini, jangan sampai kalau saya nyangkal lagi kanker Pak. Itu di situ saya angkat tangan, di situ saya takut. Dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai hari ini. Berarti dari nazar terus mukjizat itu ya? Iya Pak. Itulah kalau yang perjalanan yang saya alami. Makanya titik balik ketika saya terima Yesus adalah di situ. Shalom Pak Devin. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau orang menghina saya karena Tuhan saya tidak akan pernah marah. Tuh. Orang menghina saya tidak pernah marah. Apalagi di TikTok ini sering saya di fitnah gara-gara cowok lah atau gara-gara status saya tidak marah. Karena saya sudah melewati hal-hal kayak begitu. Dan itu bukanlah hal yang penting buat saya. Hinaan-hinaan itu nggak penting gitu. Karena perjalanan hidup saya itu lebih menyakitkan daripada perkataan-perkataan orang yang memfitnah saya. Saya tahu bahwa orang yang mengatakan seperti itu karena dia tidak pernah tahu di posisi saya. Dan orang yang suka memfitnah adalah orang yang cuma dia tahu membaca Alkitab, tapi bukan jadi pelaku firman. Ya. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus itu harga mati? Nah ini baru Anda tahu kenapa saya bilang Tuhan Yesus harga mati. Saya sudah mengikhlaskan ya pasangan hidup saya. Saya sudah mengikhlaskan anak saya yang didoktrin ya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Di Yesaya dikatakan Tuhan akan membalut luka-luka. Inilah Tuhan yang membalut luka-luka saya dengan damai dan sejahtera. Ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu.
Dan saya bersyukur sudah bisa melewati hal-hal seperti ini. Hubungan saya dengan anak saya dipulihkan seperti itu. Dan meskipun anak saya bawa ke sini, bukan langsung anak saya itu langsung patuh dengan saya atau anak saya itu langsung menjadi Kristen. Saya kan pernah kesaksian bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya menjadi Kristen, tapi saya memasukkan anak saya ke yayasan Kristen. Ya, karena kenapa? Saya tahu dan saya yakin firman Tuhan itu hidup, dan biarkanlah firman Tuhan itu menghidupi anak saya. Ya, saya sudah jauh daripada anak-anak saya karena saya juga harus bekerja, saya juga belajar, saya ikut-ikutan pelayanan, ya, sudah ikut-ikutan pelayanan. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang akan menghidupi anak saya? Ya, saya ini adalah seorang ayah sekaligus seorang ibu, membagi waktu bagaimana saya mengasihi anak saya, tapi saya juga menghidupi anak saya. Saya juga harus bekerja. Gitu. Dari dulu saya memang pekerja keras, Bapak Ibu, ya. Dan saya katakan tadi, saya sudah mengikhlaskan orang-orang yang saya sayangin. Ya. Demi apa? Demi memuliakan Tuhan. Jadi, kalau Anda menukar Tuhan karena pasangan, ya, Anda salah. Anda menukar Tuhan karena anak, juga Anda salah. Tuhan itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Yakin dan percaya kalau Anda bawa dalam doa, segala sesuatu akan dipulihkan, gitu. Ya. Inilah Bapak Ibu, saya bilang bahwa saya tidak pernah yang namanya memaksa anak menjadi Kristen. Saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya menyimpan akar pahit. Tapi malah saya bilang apa? Cong, kamu doakan untuk papamu. Doakan siapapun yang bersalah kepada kamu. Tapi kamu harus bersaksi dengan kebenaran. Ya, bersaksi. Jadi kalau saya dan anak saya bercerita seperti ini, bukan saya menjelek-jelekkan orang yang lalu, tidak. Menjelek-jelekkan keluarga saya, tidak. Ini kesaksian hidup yang kami alami, gitu. Agar kenapa? Jadi motivasi untuk Anda semua, gitu loh. Motivasi, ambil sisi baiknya, bukan aibnya. Di Kristen ini beda, Bapak Ibu. Ini bukanlah aib, tapi kesaksian agar Anda lebih lagi, ya, lebih lagi dikuatkan imannya. Mungkin melebihi daripada kami, gitu loh. Kami sudah melewati hal yang pahit seperti itu. Kami sudah pernah diadu domba. Kita pernah dipisahkan dengan sebuah doktrin yang jahat, gitu ya. Tapi kejahatan yang dibuat oleh manusia, ya, Tuhan ubah menjadikan apa? Kebahagiaan, damai sukacita. Kebahagiaannya apa? Saya ngumpul dengan anak saya, sama-sama melayani Tuhan, apalagi ya toh. Meskipun kekurangan kami adalah kami tidak memiliki apapun. Ya, memiliki kesehatan, memiliki damai sejahtera, kita diberikan semangat di dalam Tuhan melayani. Ya, ini yang saya inginkan di dalam Tuhan itu. Ya. Meskipun ya sakit, Bapak Ibu, ya sakit. Makanya saya bilang ke anak saya, buang kalau kamu masih ada kekecewaan, kepahitan, buang dengan orang. Tapi kalau masalah kita kesaksian seperti ini kita sedih, ya wajar. Karena memang saya sedih banget, gitu loh. Saya sebagai seorang ibu, dipisahkan sama anak saya. Kok anak saya nggak dikasih makan lah, uangnya diminta terus, ya kan? Anak kamu tuh udah butuh ini semua dikasih. Karena saya orangnya tidak berpikir berburuk sangka, gitu loh. Kalau orang berburuk sangka dengan saya, ya tidak masalah. Orang jahat dengan saya tidak masalah, ya. Tapi saya tidak mau jahat dengan orang, gitu, Pak Ibu, ya. Gitu loh. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, siapa yang mau bertanya, silakan angkat jempol, saya naikkan. Ya. Seputar kesaksian, ya. Tidak ada perdebatan di komal saya. Sambil menunggu Bu Diana, sambil menunggu mungkin yang lain mau bertanya, Pak Steven, visi kedepannya gimana nih Pak Steven? Saya kan nggak tahu bagaimana. Ini di Kalimantan kan ya, Ibu Diana dan Pak Steven? Iya. Visinya ke depan gimana nih Pak Steven? Kalau saya lihat di lingkungan sekitar saya, Pak, Iya.
masih banyak sekali kampung-kampung yang terisolir. Oh, Terisolir dari kesehatan, terisolir dari pendidikan. oh, Artinya masih tertinggal lah Pak begitu ya. Dan prinsip saya begini, kalau kita ingin memajukan suatu kampung, maka kita juga harus mengupgrade generasi mudanya. iya, iya. Yang sangat menyedihkan Pak di tempat pelayanan saya, tempat perintisan saya ya, angka lulusan SMA bisa dihitung jari, di bawah 10. Rata-rata mereka putus SD Pak. Karena apa? Yang pertama biaya, yang kedua jarak. Dan kerinduan saya ingin membangun asrama yang bisa menampung anak-anak dari kampung-kampung terisolir yang mereka terkendala untuk sekolah. Kita sediakan asrama, kita biayai mereka, kita sekolahkan mereka, dan juga bisa dari pendidikan. Makanya begini Pak, adik saya yang Angel itu puji Tuhan dia sedang bergumul, dia sedang sekolah kebidanan. Dan memang saya dengan adik saya yang Angel yang saya ceritakan yang kelaparan tengah malam itu Pak, Iya. saya sama dia sedang membangun rencana ke depan bahwa ayo kita anak mama melayani Tuhan, kita juga melayani Tuhan. Mas melayani rohani mereka, kamu melayani dari segi kesehatan. Makanya adik saya nanti kalau nanti dia sudah lulus dari kebidanan, nanti akan bersama-sama melayani di pedalaman itu dari sisi kesehatan. Karena kalau dari tempat pelayanan saya Pak ya, tempat perintisan saya ke kecamatan, ke puskesmas itu bisa 2 jam perjalanan. Itu kalau jalan bagus, kalau cuaca bagus. Tapi kalau cuaca hujan itu bisa jauh lebih lama. Dan masih ada banyak sekali kampung-kampung yang dia tidak ada jalan Pak. Dalam arti begini, seringkali ada kejadian kalau ada orang mau melahirkan, itu sistemnya ditandu Pak. Saking gak ada jalan. Dan ada juga orang-orang yang meninggal pun sudah meninggal, itu sistemnya dipandu Pak, di apa namanya, digotong. Dibawa. Gak ada jalan ambulan. Ataupun mungkin pakai jalur air, tapi itu sangat sulit sekali. Makanya itu menjadi kerinduan saya, bahwa ingin menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman. Kita juga bukan hanya ngotbahin mereka, kita juga bukan hanya melayani rohani mereka, tapi kita juga bisa melayani jasmani mereka. Kesehatan mereka kita layani, perut mereka pun kalau bisa kita layani. Makanya kalau ada orang bilang bahwa saya hidup dari perpuluhan, aduh Tuhan, jauh-jauh perpuluhan. Persembahan aja, ya ala kadarnya orang kampung Pak. Kadang mereka memberikan kita persembahan bukan berupa uang, bisa berupa pisang, singkong, mereka kasih kita, Pak, ini persembahan dari saya. Dan itu saya percaya nama Tuhan juga dipermuliakan dari hasil pemberian mereka. Makanya visi saya ke depan, saya ingin menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Iya. Menanam gereja. Ya, saya tanyakan itu juga biar kita semua yang di room ini, baik yang di atas atau yang di bawah juga, kita menopang dengan doa setidaknya gitu kan. Ya, saya perlu doa. Ini berapa 400-an ya kalau nggak salah ya yang ada di room Yang ini. ikut banyak ini di bawah. Silakan. Iya, salam Bu Eldina. Shalom Ibu, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya dari pertama mengikuti hidup Ibu lah. Dari pertama, makanya saya tadi pas masuk, tadi ada juga acara firman Tuhan, gitu saya keluar dari situ, masuk ke sini. Mungkin Tuhan ini ya, memang selama ini saya ikuti hidup Bu Diana itu, saya seorang ibu, memang pekerjaan itu luar biasa. Kita nggak pernah menyanyiakan kebaikan Tuhan dan kita mau diubah. Saya salut dengan ibu Diana. Ini juga mau tanya Bu, ini anak ibu paling tua Stephen anak paling tua ya. Iya Bu. Dipanggil Rio di sini, Silvarius. Dipanggil Rio. Oh iya. Ya, anak paling tua ya Bu ya, sangat beruntung bisa bersama-sama melayani sama Ibu yang selama ini tercerai-berai. Saya sering ngikutin YouTube-nya Ibu Diana dari dulu, kesaksian-kesaksianmu Ibu. Saya juga sering menangis kalau melihat
seperti ini. Tapi saya percaya kita menangis juga kalau kita selalu mendekatkan diri ke Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu sesuai dengan iman kita. Bersyukur seperti yang Rio bilang tadi, adiknya di sekolah bidan. Mudah-mudahan ke depan, gak ada kata mudah-mudahan, Tuhan mendengar, menjawab keinginan Rio untuk melayani di Kalimantan. Kalau kita berserah, kita hanya bisa bantu doa, gak bisa kasih apa-apa lah Rio. Kami senantiasa mendoakannya. Udah punya adik mau sekolah bidan, mudah-mudahan bisa untuk saya salah Bu. Tuhan menjawab segala pergumulannya lewat apa yang dikerjakan. Saya hanya bisa mengatakan itu aja Bu. Saya seorang ibu juga yang sudah berusia 63 tahun. Makanya kalau Ibu Diana masuk jarang saya lewatkan. Pasti saya ikutin. Yang lucu, yang asik, yang apa saya ikutin loh Ibu Diana. Tapi saya belum pernah ketemu sama Bu Diana. Belum lihat wajah saya. Oh iya Ibu, iya. Ini saya Ibu Diana. Puji Tuhan ya Bu ya. 63 tahun loh Ibu Diana. Oh emang sehat ya Bu ya. Ibu juga melayani sehat-sehat ya di Amin. sana. Anak-anak Ibu juga lebih mendekatkan sama Tuhan. Shalom Pak Sang. Semua bisa dirubah. Amin. Semua hidup ini bisa dijalani sesuai dengan kemauan Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Walau tadinya nggak makan, katanya udah sempat ini minuman oplosan. Saya juga bisa membayangkan bagaimana kehidupan di Jawa, karena suami saya juga tentara, tugas di Lampung. Di sana rata-rata orang Jawa kan. Jadi saya ngerti sedikit banyaknya kehidupan orang Jawa sama orang suku-suku lain gitu loh Bu Diana. Iya. Iya, saya Tolong juga Bapak Ibu ya, yang di bawah tolong di love orange-nya, dibagikan postingannya ya, biar mungkin ada yang di luar sana ingin mendengarkan kesaksian kita di sini, biar menguatkan mereka ya. Bantu diposting ulang teman-teman ya. Karena kenapa Bapak Ibu, saya orangnya melayani ini di bagian motivasi ya, menguatkan teman-teman. Kenapa saya bilang saya tidak mau jadi apologet, karena panggilan saya ini di yang memotivasi bahwa Anda merasa bahwa Anda itu sedih dengan hidupmu, saya juga mungkin lebih gitu. Tapi saya dimampukan oleh Tuhan. Kayak begitu Bapak Ibu ya. Saya dimampukan oleh Tuhan, bukan karena saya yang mampu, karena saya dimampukan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, dengan pertolongan Tuhan, Anda pasti bisa melalui dengan baik ya. Jangan Anda mengandalkan pengertian Anda sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap apapun kehidupan Anda Bapak Ibu ya. Saya sudah pernah dipisahkan dengan anak saya. Anak saya di Jawa tidak bisa makan, padahal saya mengirim uang untuk dia makan. Sedangkan saya di sini sampai nggak makan, sampai pernah 3 hari nggak makan. Saya menahan lapar, saya nggak punya uang pun saya simpan untuk ngirim ke anak saya. Tapi di Jawa sana anak saya tidak bisa makan, nggak dikasih makan. Apa ndak sedih hati saya ini Bapak Ibu? Ya sedih. Saya di sini menahan lapar untuk mengirim uang ke anak saya. Loh, anak saya nggak dikasih makan ya kan? Gitu loh. Sedih Bapak Ibu. Kok segitunya ingin memisahkan kita antara hubungan ibu dengan anak gitu loh. Kok segitu amat, karena saya Kristen gitu loh. Lawang saya jadi orang Kristen bukan jadi penjahat. Kan begitu. Ya kayak gitu Bapak Ibu, kesaksian saya. Pahit banget antara saya dengan anak saya. Pahit Bapak Ibu. Ya.
Ya kayak begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Masih ada satu kursi ya. Siapa yang mau naik, mau bertanya dalam kesaksian ini ya. Karena temanya pada Bu Diana, saya juga bukan orang yang enak. Saya dari dulu semenjak saya berumah tangga sama suami saya, suamiku sakit-sakitan terus, sakit terus. Tapi sakitnya orang nggak tahu, sakit langka. Kelebihan ini Ibu Diana, kelebihan HB. Ada orang seperti suami saya. Jadi setiap ini sudah lama dia sakit, nggak ketahuan sakitnya, gitu ketahuan. Donor darahnya hari ini Bu Diana, besok lagi diambil. Baru 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan, baru sekali 3 bulan. Itu susah dapat, nggak tahu Bu. Jadi terus sakit kepala, nggak pernah ketahuan. Kami dulu pertamanya dari Lampung. Dari Lampung banyak perjalanan ini Bu Diana. Banyak ke Medan, Pekanbaru, pindah-pindah tugas. Tapi penyakit terus ngikut terus. Itulah, udah sampai di sini, di Batam ini semua lewat semua, anak-anak 4 yang sekolah yang apa, nggak ada biaya. Coba Bu Diana, nangis tapi berdoa, semua ada jawabnya. Memang semua hidup kita ini benar-benar hanya sejauh doa, seperti yang Ibu Diana rasakan. Makanya kalau Ibu Diana udah bersaksi, saya pasti ikut juga nangis Bu, dengar kesaksian Ibu itu gitu. Cuman bedanya Ibu Diana kan bercerai, saya kan bercerai mati, istilahnya sesudah lama sakit, nggak ada masalah agama, nggak ada masalah apa, masalah keadaan hidup lah yang kita rasakan sakit gitu. Tapi walaupun sakit, semua lewat juga gitu. Karena tadi itu mungkin ya, berserah sama Tuhan, kita nggak ada pikiran yang lain-lain, hanya tetap bersandar, menangis, kadang-kadang menangis, nggak ada uang, nggak ada apa, kemana Tuhan, gimana ini dibawa berobat, gitu-gitulah saya. Nggak pernah mengadu sama keluarga, nggak pernah minta. yang Saya tahu sendiri. kalau saya itu Bu ya, saya itu bersyukur kepada Tuhan ya, dengan prosesnya Tuhan. Saya selalu bersyukur orangnya. Iya, saya juga gitu loh Bu, tapi lewat Dan- sekarang. Iya, saya sering selalu saya kesaksian. Suami saya senakal apapun suami saya, mau main perempuan, memukul saya, nginjak saya, sampai adiknya Rio itu pun meninggal Bu. Ya 3 bulan saya mengandung, adiknya diinjak-injak. Saya masih mengampuni suami loh. Suami begituan di depan saya dengan perempuan, saya loh masih mengampuni. Tapi karena saya percaya kepada Tuhan Yesus ya, saya belajar kekristenan, saya dicerai Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau sudah menjadi orang Kristen itu sudah murtad ya. Dan Iya, tahu saya. akhirnya karena anak saya ikut saya, bapaknya pun tidak ada yang membiayai anak-anak saya. Tapi apakah saya minta dengan anak saya? Sampai sekarang tanya sama anak saya, enggak pernah saya meminta apapun. Ya, saya belum berserah kepada Tapi Tuhan. kita kan kebutuhannya tetap ada loh Bu, ya kan Bu? Kalau berharap sama Tuhan itu luar biasa. Selalu ada Bapak Ibu ya. Yang Iya. penting kita jangan malas. Iya betul. Anda lihat Iya. aja. Saya mau kerja jualan ini, berkebun dan lain sebagainya. Ya, karena Sama saya Bu bilang, Diana. kalau Saya juga Ini, Bapak berkebun. Ibu, ya, saya Anda lihat saya senang. Anda lihat saya sukacita. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya. Saya kemarin ya tidak punya kasur. Tuhan kasih berkat. Orang suruh kasih beli saya kasur. Kemarin saya tidak punya motor, Tuhan kasih berkat motor. Jadi apa yang saya miliki saat ini itu Tuhan proteksi Bu. Tuhan proteksi. Gitu loh. Kalau orang kan gini, oh aku pengen beli ini beli itu, masih pusing ya kan. Kalau saya enggak, berserah. Gitu loh. Saya juga Ibu Diana nggak punya uang, saya juga nggak pusing loh. Betul. Setelah menjadi orang Kristen, enggak punya uang tuh enggak pusing. Dari dulu saya juga nggak pusing. Bu, Bersyukur. sering saya nggak punya uang. Tapi dulu sebelum saya menjadi orang Kristen Bu, enggak punya uang, rasa mau mati Bu. Gitu. Makanya Bapak Ibu ya, kalau
kalau saya diomongin orang, saya ketawa saja Bapak Ibu. Ya, saya ketawa aja. Saya difitnah macam-macam, ketawa saya. Kemarin ada yang fitnah saya, Ibu Diana itu sama berondong begini begitu begini. Kemana-mana saya berondong. Lah anak saya sendiri. Saya di sini tidak pernah berboncengan sama laki-laki. Tanya anak saya. Selalu saya minta antar anak saya. Kalau saya anak saya nggak bisa ngantar, saya sendiri. Saya pelayanan sendiri. Kalau anak saya bisa dengan anak saya. Jadi lucu gitu loh. Lucu ya. Lucu Bapak Ibu. Iya Bu Diana. Bu Diana udah berapa tahun saya ikutin ya, baru inilah bisa ketemu. Ibu Diana sering bilang, Bu naik Bu. Tapi saya belum siap karena siang-siang banyak kerjaan gitu loh Bu. Iya Ibu. Makanya saya nggak naik. Ini sudah naik. Dalam berapa tahun ini saya tunggu. Nggak ada yang ini. Ibu saya ikutin dari pertama. Tahu saya kisahnya. Makanya Bapak Ibu ya, ada kejadian setahun lebih yang lalu ya. Di dunia TikTok ini, saya difitnah macam-macam. Dijadikan bahan omongan di komal satu, di komal yang lain, difitnah macam-macam ya. Apakah saya menggubris? Nggak gubris, malah saya lebih fokus ke komal saya sendiri. Selesai ya udah saya matikan, saya kerja di sini. Ya. Karena kenapa saya nggak ambil pusing dengan hal kayak gitu, Bapak Ibu? Saya nggak ambil pusing. Saya sudah pernah melalui hal yang lebih pahit daripada fitnahan di TikTok. Di real itu ya lebih luar biasa tantangan saya. Yang paling menyakitkan dalam hidup saya ini, kalau ditanya ya, hal yang paling menyakitkan apa dalam hidup saya? Saya dipisahkan dengan anak saya. Ya. Iya. Itu karena kenapa? Difitnah, dipisahkan karena sebuah fitnahan gitu loh. Dibilang saya melupakan anak, tidak bertanggung jawab. Boleh bertanya lagi Bu Diana. Anaknya Ibu Diana yang ditinggal di Jawa berapa orang? Oh, dulu Bu, saya ngambil anak saya itu satu-satu. Nggak langsung saya bawa semua karena saya kan orang nggak mampu, orang nggak punya. Rio inilah yang terakhir saya ambil. Jadi Bu, makanya saya bilang ya, kita ini di dalam hidup semua orang punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan, andalkanlah Tuhan. Nah, andalkanlah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, masalahmu apapun itu pasti akan Tuhan tolong. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Amin. Jadi waktu ngambil Rionya mau juga ngikut sama Ibu Diana. Apa anak saya minta dijemput? Mau dibawa gitu loh Bu. Apa nggak dikasih keluarga, apa terpengaruh gitu? Nggak mau. Mau. Silakan jawab anakku. Iya Rio. Mau diajak sama mamanya? Bukan mau, malah saya minta. Oh iya? Cuman memang iya, saya minta karena waktu itu kan saya sempat sakit tipes. Jadi dulu urin saya, mohon maaf ya, minta maaf sebelumnya. Urin saya tuh sampai lebih pekat dari teh. Udah berdarah. Iya, karena tipes kan nggak ada juga yang ngerawat di situ. Bayangkan kita sudah makan jari sendiri, ketika kita sakit ya udah nikmatin aja sendiri gitu. Jadi Kan pas gini nih, lagi mamanya kan udah jadi orang Kristen. Apa Ya. nggak takut jadi orang Kristen gitu loh, Rio? iya, keluarga yang takut sih. Oh kalau Rio nggak? Saya bukan ketakut, lebih ke ya nggak mau aja awalnya. Nggak Memang mau Bu. Masih bukan sholat. takut, Ibu. Anak saya ke Kalimantan tuh masih sholat Bu. Bukan Iya, takut iya. sih, Bu. Masih sholat. Mungkin lebih ke iya apa sih kok ngikut-ngikut kayak gini gitu loh. Tuhan kok mati gitu-gitu lah Ibu. Bukan takut Iya, sih, iya. lebih ke Tahu apa? lah. Iya apa sih gitu. Ngerti? Iyalah Rio. Lawong Berarti Rio sekarang udah Lawong berkeluarga Rio. SMA, Lawong SMA kalungnya itu bukan kalung salib Bu, tasbih. Pakai Tasbih, tasbih. padahal udah makan babi, tapi kalungnya tasbih. Iya, masih susah dia lupain. Karena kan ingat papanya juga, biar gimana juga kan
Rio ini kan anak paling tua, laki-laki. Ya Terus ini Bu, banyaknya ya terpengaruh makanya Bapak juga lah. firman Tuhan itu kan mengatakan, semua firman Tuhan tuh benar adanya Bapak Ibu. Iya, Betul nggak ada loh. yang salah memang. Nggak ada yang salah, ya kan? Iya, Hal yang paling besar di dalam hukum kekristenan itu adalah apa? Kasih. Saya Kasih. mengasihi anak saya dengan perbuatan saya, meskipun ya ngelus dada dona dalam hati saya. Sekolahnya Kristen, keluar dari yayasan itu sekolah tasbih, pakai tasbih, tetap, ya kan? Ya Itu. bersyukurlah. Itu ada Tapi cara. sekarang udah enak lah Ibu Diana ya. Udah sama anak, udah ada Tidak cucu. ada yang ada sesuatu. cucu kan, Kalau Ibu masalah Diana? dengan anak, kalau masalah dengan anak saya sudah senang Bu, semuanya Iya. sudah sefrekuensi gitu kan. Iya. Cuma kalau pelayanan tidak ada yang enak, tantangan Kalau sendiri-sendiri. pelayanan itu memang Nggak harus tetap ada yang ada. enak. Jangan dibilang oh di Kalimantan tuh enak. Itu kan menurut Anda. Gitu loh. Di Justru mana-mana tantangan di pelayanan sini ini ini lebih besar lagi. Ada-ada aja kalau pelayanan Bu, tapi karena kita udah ikut Tuhan kan, bukannya manusia yang kita lihat. Nah, ya Tuhan, kita melayani manusia ya seperti kita melayani Tuhan kan begitu. Iya, tapi kalau kita ngikut manusia kan jatuh juga kita. Jadi nggak ibadah. Siapa nih? Endan. Ibu itu orang Batak ya? Bukan Bu, saya bukan orang Batak. Orang Logatnya aja Madura. udah Eldina. Madura. Ibu Eldina yang Batak mungkin. Saya yang orang Batak, baru Nah, Bu Eldina yang Batak kali itu. Saya orang Madura. Logatnya aja masih nampak kental. Karena saya udah totok Bu, totok. Jadi Iya. dari lahir dibesarkan sana, ya kan? Nyampe sini aja saya yang pakai bahasa Indonesia ya kan? Kalau Tapi anak saya ya, Ibu Diana udah pinter bahasa Batak. Mau liate, horas. orang Gitu, Bapak, gitulah. Udah banyak bapaknya. Opungnya Rio Opung. Sianturi itu Bu ya, saya diangkat anak jadi orang Batak ya kan. Jadi Rio Bu udah punya Sianturi. opung. Oh lolo. Iya Bu. Oh, keren lah. Gak apa-apa itu. Enak kalau orang Batak ini. Kalau udah Sianturi nanti saudara Ibu Diana Sianturi semua lah. Bur Sianturi. Iya. Marhobas lah nanti Ibu Diana di rumahnya Marga Sianturi. Iya, Nyiapkan salam makanan. Pak Mujizat. Itulah. Luar Selamat biasa. malam pekerjaan Pak Tuhan. Mujizat. Ya, shalom Bu. Iya, Apa kabar, salam Bu? Pak. Puji Tuhan baik Pak. Amin, amin. Sama lah Bu. Di sini pun baik-baik saja Bu. Iya. Kalau ini orang Batak ini Bapak Mujizat ini. Ya, tapi seminggu yang lalu aku berduka loh Bu. Kenapa Pak? Orang rumah kan mau diteguhkan jadi diaken. Tiba-tiba mama mau datang ke Pekanbaru, jadi tertabrak mobil depan rumah. Terus? Ya, tapi peneguhannya tetap berjalan lancar. Tidak ada halangan satupun. Itulah ujian pertama itu untuk istri saya kan dari Islam dulu. Oh iya. Panggilan Tuhan, dia mengalami mimpi berjumpa dengan Tuhan sehingga dia mengenal Kristus. Amin Pak ya. Puji Tuhan. Nah, ya, tapi saya tetap semangat, tidak ada rasa kesedihan karena itulah rencana Tuhan semua. Apakah kau sanggup mengikuti aku dengan ujian seperti ini? Itu aja perasaan saya, tetapi saya Ya, tetap semangat, iman saya tidak berkurang. Saya Marga Panggabean, Bu. Oh, enggak biar. Saya Nyonya Panggabean lo, Amang Mujizat. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal lah ya Bu. Istri orang Jawa Tengah. Kami Panggabean Lumban Siagian 16. Oh, 16. Oh, abang mula aku. Hahadulimu aku. Aku Panggabean Simorangkir nomor 16. Oh ya, Marhadoli olo Amang olo. Tinggal Udah di lama, anak Amang. Di Pekanbaru Taluk Kuantan. Jadi kalau kampung Oh. kita di Pahae. Jadi karena aku dari pekerjaan, karena dibilang mama tertabrak mobil, saya langsung terbang dari Pekanbaru. Sementara mama mau berangkat ke Pekanbaru itu kan bikin persiapan karena menantunya kan mau diteguhkan jadi diaken. Nah, jadi aku langsung terbang, istri diteguhkan hari Minggu, jam 4 sore langsung terbang juga dia kemari. Mertuanya masih sempat ditemui dia walaupun udah keadaan seperti itu kan.
tetapi iman saya tidak berkurang, dia pun tidak berkurang, tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah rencana, dialah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, karena kita percaya dan yakin. Gitu loh Bu. Jadi kesaksian saya sih banyak, tapi nggak ada habisnya nanti. Semua manusia banyak kesaksiannya, Mang. Iya, tapi kan ini kan perjalanan hidup kita, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus, bagaimana saya menjual Tuhan kan gitu. Jadi sehingga Tuhan itu menarik saya kembali dengan perantaran istri saya, karena saya dulu lah udah sempat jadi mualaf gitu. Jadi istri saya ini, bermimpilah dia jumpa sama Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya. Jadi dibangun. Udah jadi mantan Ya, dale kan? iya betul. Cuman Dalle. kan, Tahu cuman juga kan Tuhan, Ibu Diana Dalle. iya karena dia udah sering. Jadi Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya kepada istri saya di mimpinya. Terus selesai itu dibangunkan saya, bang apa? Ayo kita ikut Tuhan Yesus. Aku udah jumpa katanya. Bukan Tuhan itu iblis itu memakai topeng Tuhan. Ku bilang, enggak, aku yakin dan percaya. Kalau abang nggak mau ikut ya terserah bang, pokoknya aku hidup atau mati aku tetap ikut Kristus. Bukan kayak gitu loh dek, kalau memang itu Tuhan, berdoalah kau kemana kau dibawa. Memang betul-betul mujizat itu nyata. 3 tahun kemudian dia bermimpi dituntun Tuhan dia ke gereja. Jadi setelah dia terima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat pribadinya, ada orang sakit, dibikin minyak, didoakan dia jadi minyak urapan, dioleskan, ya puji Tuhan sembuh. Gitulah cara Tuhan kan. Iya. Biar orang percaya. Makanya aku takutnya aku apa? Mulai kecil dari kita Kristen belum pernah jumpa dengan Tuhan, jadi kuimbangi terus dia berlomba. Iya, Nanti Mang. Kita kan Mang nggak pernah jumpa sama Tuhan Yesus. Iya, Bukan Ibu Diana. Kalau Ibu Diana memang asli dia dituntun Tuhan Yesus. Kita kan nggak pernah jumpa sama Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kan kalau menurut aku cuma Kalau satu. Ibu Diana memang jumpa dia sama Tuhan Yesus. Kita enggak. Karena itulah Tapi yang percaya, Mang. Percaya kita kan. Gini Gitu, loh. Mang. Gini loh Inang, aku pun kan gitu udah aku imbangi juga. Jadi ada orang sakit di Malaysia, sesak napas, di teleponnya aku. Bapak, apa? Aku sakit dadaku, sesak napas, video call. Oke, Bapak kami yang di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku bilang. Ambil air putih, minum. Kok enak kali itu, katanya itu iman mulai yang menyembuhkan, aku bilang gitu loh. Makanya aku kadang gemetar aku. Disitulah kalau kita percaya. Kalau yang lebih enak Ibu Diana ini ya, tahu dia Yesus. Awak kan hanya percaya. Iya, kan, cuma Diana? Bu, justru kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, dipilih sama Tuhan, sakit Bu. betul. Prosesnya Tuhan tuh sakit. Iya sih Bu, sakit sih memang. Tapi kan istilahnya karena benar-benar percaya lah, karena udah melihat kan. Kalau Maka kita saya bilang tapi Tuhan percaya. Yesus itu harga mati. Amin. Ya. Makanya Saya harus Makanya, bersaksi. Ya, saya harus bersaksi. Dan itu menyakitkan, prosesnya itu menyakitkan. Yang tidak semua orang mampu melewati. Ya. Itulah Bu. tetapi kan gini loh, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya kan gitu. Nah, itu dia, Pak. Kenapa saya bilang yang sudah melihat itu sakit? Iya. Tetapi kan Iya tuh Bu Diana. Sakit ya Bu. Sakit, Pak. Cuman kan kata Tuhan Yesus kita kan, hanya orang sakit lah yang butuh dokter kan itu. Nah, itu dia. Kalau nggak sakit nggak butuh dokter, Pak. Tidak. Iya betul. Hanya orang berdosa lah yang butuh Tuhan kan itu, seperti kita. Salam Pak Iwan. Shalom. Iya. Shalom Mbak. Iya, salam Pak, salam.
Ada Ya. yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Oke. Saya juga dulu itu masih Buddha ya, tapi agama Buddha, tapi saya tahun 98 itu saya ditangkap itu dengan Tuhan Yesus. Langsung dibaptis ya di gereja Tiberias. Dan saya dulu caci maki sepupu saya itu yang Kristen. Saya tidak percaya. Bilang pendeta itu bisa menyembuhkan melalui Tuhan Yesus. Dan saya tidak percaya. Akhirnya saya betul-betul dikasih penglihatan itu dengan pendeta jarak jauh itu kacamata, sebetulnya saya pakai kacamata tapi saya tidak melihat. Ya, tapi tiba-tiba kasih digerakkan Tuhan. Akhirnya saya pergi di situ di gereja Tiberias dan saya didoakan di situ langsung pendeta Dr. Andes saya Pariaji, dan saya percaya mujizat itu terjadi. Baru saya tahu bilang bahwa itu Tuhan yang menyembuhkan, dan saya dulu tidak percaya sekali. Akhirnya itu bulan 2020 tahun 2000 saya pulang 98 saya dibaptis, 99 saya pulang di Makassar, belum ada Tiberias di Makassar. Jadi saya digerakkan Tuhan, saya masih pakai sepeda dan saya dikasih belok untuk ada orang sakit, dan saya dikasih belok, saya kaget sendiri. Saya mau jalan terus kok kenapa sepeda saya belok, dan saya lihat waduh itu guru saya sudah mata hitamnya lari naik. Jadi orang bilang tidak ada harapan, tapi saya belum begitu dalam. Ya, saya cuma bisa bahasa roh. Akhirnya saya percaya itu karena Tuhan berbicara dengan saya. Dan kalau kau sembuh, kata dia bilang kalau saya sembuh besok saya pergi mengajar. Tapi Tuhan datang dia melalui hati saya. Dan berapa? Tidak tunggu besok. Ini jam, ini menit, kamu akan sembuh. Kamu bangun dan berjalan. Saat itu dia berjalan ya, dan saya percaya itu mujizat. Kalau sebagai manusia saya, jujur saya tidak mampu menghadapi. Tapi itulah mujizat Tuhan. Sebagai saya itu tidak ada apa-apa. Karena kalau bagi saya itu sebagai manusia itu tidak mampu ya. Tapi itulah Tuhan Yesus yang menyuruh saya untuk ke sana. Jadi saya lakukan apa perintah Tuhan. Dan saya terima kasih juga buat mujizat, dan saya juga sendiri alami tentang mujizat. Itu yang saya mau bagikan itu buat mujizat. Kita baca Yakobus 5 tentang minyaknya, tentang minyak. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Satu orang baca. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Ya, oke, saya baca. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia panggil pada penetua Jumat untuk mendoakan serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan ia akan membangunkan dia, serta dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu menjadi sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Dan saya percaya juga, saya
Tuhan kasih saya juga satu talenta, yaitu kesembuhan, ya. Di mana saya masuk di komal-komal untuk mendoakan orang-orang sakit, dan di situ terjadi mujizat. Dan kalau ada di antara kamu sakit, baiklah ia panggil para penetua atau hamba-hamba Tuhan. Dan kedua, mengoleskan dengan minyak, ya, dalam nama Tuhan, ya. Yang ketiga, doa dengan iman. Kalau kita mendoakan dengan iman, sungguh-sungguh dengan iman, maka mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Dan saya sendiri sudah alami. Makanya Tuhan kasih saya satu karunia kesembuhan. Dan saya bahkan di Makassar saya melayani di rumah-rumah sakit. Dan saya pakai ayat ini, ya. Pakai ayat ini untuk mendoakan orang sakit, ya. Ayat ke-16, doa karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa bila dengan benar, dengan yakin, dengan percaya, sangat besar kuasanya, ya. Dan saya juga mendoakan orang sakit di Makassar, bahkan di komal-komal ini saya pakai ini ayat. Kenapa Tuhan saya pakai ayat ini? Karena Tuhan sendiri yang suruh saya. Kalau ada orang yang sakit, kau baca ini Yakobus 5 ayat 14 tentang mengoleskan dengan minyak. Dan gereja saya itu memang betul-betul untuk mengoleskan dengan minyak. Dan saya percaya apa yang Tuhan kasih saya dengan firman ini. Saya sudah, karena saya bersyukur Tuhan sudah memilih saya ayat ini. Ini setiap di kantong itu saya ada minyak. Tuhan 8. Iwan, di kantongmu tiap hari ada minyak salam. Kenapa Tuhan? Ada minyak. Kau setiap hari kantongmu ada minyak. Kalau ada orang sakit, langsung kau doakan dengan melalui minyak. Dan saya percaya setiap kantong saya minyak. Karena saya kasih orang. Habis doakan saya kasih oleskan. Dan ternyata itu mujizat betul-betul terjadi. Dan saya percaya kita mendoakan orang sakit, itulah mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dengan yakin dan percaya, sangat besar kuasanya. Kalau kita betul-betul mendoa mendalamkan ini firman Tuhan, sangat dalam sekali. Dan saya percaya kita mendoakan orang itu betul-betul terjadi. Dan mujizat pasti terjadi. Saya mau bersaksi ke berapa hari itu kemudian saya bilang apa dengan ipar saya, 3 hari kalau kamu sembuh, tapi Tuhan mau 1 hari. Itu mujizat betul-betul. Saya bilang 3 hari kamu akan keluar dari rumah sakit, tapi tidak bukan 3 kali, cuma 1 hari langsung dia keluar. Dan saya percaya itu mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi. Dan itulah saya sekarang menjalankan itu satu firman Tuhan kasih saya, firman Tuhan ini yang selalu saya ayatkan. Bahkan pakai di komal-komal saya pakai ayat ini. Bahkan orang sakit juga saya pakai ayat ini. Dan itulah mujizat terjadi. Kalau kita betul-betul mendalami itu firman ini, betul-betul kita rasakan mujizat Tuhan, dan Tuhan kita alami. Dan saya percaya kalau kita betul-betul pakai mendalamkan firman ini, luar biasa, sangat luar biasa. Dan saya sendiri sudah merasakan mendoakan orang sakit melalui ayat ini, dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Oke, itu yang saya bisa sampaikan sedikit. Semoga berkat buat kita semua di Komal ini, ya, supaya kita dipakai luar biasa untuk melayani Tuhan, ya. Jadi itulah kesampaian sedikit firman Tuhan daripada saya, dan itulah tema dari benih dari saya yang paling dalam itu yang saya alami. Oke, terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya untuk kesaksiannya Bapak Ibu, yang memang betul bahwa firman Tuhan itu hidup, ya. Tetapi satu pesan saya Bapak Ibu, ya, apakah mendoakan itu harus selalu dengan minyak? Tentunya tidak, ya. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada ya tidak masalah. Ya, tidak apa, ya.
Kadang begini Bu, kadang juga saya tanya minyak tidak ada ya, apa aja yang ada di situ. Biar minum apapun kita doakan aja begitu. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah pakai minyak apa, Tuhan juga tahu. Begitu menyembuhkan. Tapi saya sesuai dengan firman Tuhan yang saya jalankan, Ibu. Ya. Ya, sesuai Saya dengan firman Tuhan. meluruskan Pak. Jangan sampai yang di bawah salah paham bahwa berdoa itu harus selalu ada minyak, tidak ya. Karena yang Ya. menyembuhkan kita ini doa kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Iya itu. betul Bu. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, tapi kita cuma sebagai alat. Iya. Apa yang kita diurus dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Yesus itu yang kita lakukan. Begitu Ibu. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Yang di bawah yang mau naik, silahkan. Mungkin ada yang mau kesaksian. Ya. Kita gantian dulu ya Pak Iwan ya. Gantian yang Oke, lain ya oke. Pak ya. Oke, terima kasih Bapakku. Tuhan berkati ya Pak ya. Selamat melayani, semangat selalu Pak. Oke. Oke. Pak Rio, Bu, izin Bu. Pak Rio ceritakan program yang sedang berjalan dong di lokal Pak Rio. Program pelayanan Pak maksudnya. Iya betul Pak Rio. Kalau program yang sekarang kami jalani, itu kami sedang ada pembangunan pastori dan juga gedung untuk sekolah minggu Pak. Karena begini, nanti di gedung itu, gedung sekolah minggu, kalau nanti sudah jadi, akan kami pakai untuk kegiatan feeding. Feeding itu khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi feeding itu Pak, kita bukan hanya ibadah, tapi kita juga memberi makan, catering gitu Pak. Ya seperti MBG gitulah. Karena itu dulu pernah saya dapatkan waktu saya dulu masih praktek, dan itu sangat memberkati sekali. Ya, makanya kerinduan kami itu kami sedang bikin pastori, dan di sebelahnya itu sedang ada ruangan untuk sekolah minggu. Nanti kalau sudah berdiri, nanti saya pribadi ingin menjalankan program feeding nanti di situ. Dan juga sedang ada perintisan di kampung sebelah. Jadi tempat pelayanannya Ibu Diana itu kan di Dusun Perimpah. Nah, saya itu di dusun seberangnya. Oh. Sungai Amplas namanya. Di Oh. situ kami sudah ada 5 kakak, sudah ada 4 kakak, sudah ada 10 jiwa dewasa, belum bukan anak-anak. Dan itu rencananya kami sedang bergumul kalau mendapatkan tanah, ingin membangun tempat ibadah juga di situ. Dan di tempat perintisan saya, itu kalau mau ke Malaysia Pak, itu cukup dengan jalan kaki. Oh ya? Saking dekatnya, iya. Karena hanya berbatasan dengan sawit. Bahkan banyak juga dari jemaat kami, mereka itu juga kerja panen itu di perbatasan Malaysia. Dan masyarakat lokal juga banyak yang kerja ke Malaysia, itu PP dari rumah Pak. Memang dekat sekali. Iya. Dan disitulah yang saya bilang Pak, di tempat perintisan saya itu, anak-anak kecil itu Pak, mereka lebih memilih untuk mereka bekerja daripada bersekolah. Karena apa? Oh ya, Di situ pantas tuh, ya. iya, di sana itu pendidikan sangat kurang. Gitu Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan istri Pak Rio juga full timer atau gimana? Kalau istri lebih banyak di rumah, karena kan saya di rumah ini Pak, yang tempat saya tinggal sekarang, itu juga ada asrama. Ya, ada asrama, tapi untuk anak SMA, Oh. anak yang besar-besar. Nah, jadi istri saya di rumah ngontrol mereka. Yang lebih gitu. sering PP ke tempat pelayanan itu saya sendiri. Tapi kalau untuk ibadah raya, istri saya ikut. Oh. Ibadah hari Minggu ikut dia. Puji Tuhan Pak. Berarti pelayanannya beda sama mama ya? Sama ibu, sama mama. Bu Diana. Sama aja. Sama aja, Pak. Beda dusun. Beda dusun. Beda Satu dusun. desa beda dusun. Hmm. Ya, jadi itu sebenarnya satu kampung. Kampung itu sangat besar sekali. Ada sekitar 400 kakak. Makanya kampung itu dipecah jadi 2. Gitu.
Sebetulnya dia dulunya satu dusun, satu kampung. Cuman karena saking makin ramai sekitar 400 kakak, dipecah jadi 2. Nah, ibu di kampung A, saya di kampung B. Begitu kira-kira. Iya, buka cabang Satu- gitu lah ya. satu Kalau jalur. di kampung anak saya malah sering ini Bu, banjir dia. Oh, Oh, banjir. Nah, di Motornya tempat naik pelayanan rakit. saya. Iya, pakai rakit, Pak. Makanya itu motor saya yang Jupiter itu sering brebet karena apa? Sering saya pakai untuk menerobos banjir. Motor saya. Makanya terkadang kalau seumpamanya kayak kemarin ini sempat 3 minggu banjir, itu wah ekonomi mati sekali. Hasil-hasil kebun masyarakat nggak bisa mereka pasarkan, dan juga orang-orang dari luar mereka nggak bisa masuk karena kendala banjir. Di sana kalau Gara-gara banjir itu banjir. bisa seleher, Pak. Oh, bukannya arus sungai gitu, bukan? Arus sungai. Pakai Kita melewati sungai. apa kapal Jadi, rakit melewati- gitu. Kalau ada ngeliat di TikTok saya atau di Facebook itu ada pernah saya upload. Kalau kita mau pelayanan tuh harus naik rakit. Terkadang motor pun naik rakit gitu. Dan itu satu Facebooknya kali ini juga namanya Rio. Iya Bu, Ini nama Silvarius Facebookmu, Stephen Dek? juga. Oh ya. Dia satu kali nyebrang bisa 80, kadang 100 gitu. Satu kali. Bukan kalau PP sudah. iya Iya. ya. Iya ya. Iya. Makanya ya terkadang harus putar otak Pak untuk bisa menunjang pelayanan. Makanya saya di rumah sambil jual-jualan boba, es boba, sama ya warung-warung gitulah kecil-kecilan, warung-warung wifi. Ya untuk menunjang pelayanan itulah. Saya sambil itu jualan di teras rumah Pak. Oh. Nah itu juga jadi kegiatan istri saya. Kalau pas Iya, saya jalan di luar, istri yang jaga ya jualan lah, jual boba sama burger. Puji Sambil jualan. Tuhan, puji Tuhan. Ini sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Oh itu jalannya luar biasa lah. Terkadang Pak, ban motor itu sampai nggak bisa muter lagi sampai saking penuhnya dengan tanah. Tanah di sana itu tanah kuning yang dia tipikalnya kalau kena air dia lengket di ban. Oh, iya iya iya. Tapi ke Malaysia emang benar-benar dekat ya. Iya, dekat, bisa jalan kaki. Tapi ini bukan Malaysia kotanya ya, dia di, Iya di betul. perbatasan. Perbatasan. Jadi, ya. jadi kebun sawit dan juga ada perkampungan orang di Malaysia sana. Ada mes perusahaan Malaysia dan juga ada perkampungan masyarakat lokal. Tapi di sana Pak, kalau perkampungan di Malaysia dia lebih maju jauh daripada di Indonesia. Aspal pun sampai depan rumah. Kalau Malaysia ya, Oh. sangat timpang sekali dengan kita Indonesia. Kita nggak ada jalan ya, Iya. Rio. Enggak Masih Bu, banyak, Bu. kita ada aspal tapi aspalnya kuning depan rumah Bu. Iya. Sampai depan Oh, rumah. tanah merah ya Bu. Di sana warnanya kuning Bu, bukan tanah merah. Oh, Kuning, tanah kuning yang tanah liat itu Bu, yang licin itu. Iya iya. Enggak Di sini juga enggak gitu bisa kok Bu. lepas dari ban. Di Batam juga gitu tanahnya Bu, warna kuning. Iya. Kira-kira memungkinkan nggak atau possible nggak kalau orang Malaysia itu umpamanya ada yang Kristen dan beribadah ke Pak Rio itu memungkinkan nggak ya kejadian kayak gitu? Untuk sampai detik ini belum pernah. Paling hanya orang perbatasan aja sih Pak, tapi orang Indonesia. Ada karena kan di sebelah kampung itu juga masih ada kampung juga, dan itu memang sama sekali belum ada gereja. Jadi di tempat pelayanan saya di sana masih banyak sekali orang-orang yang dia masih animisme masih ada di sana. Masih ada, makanya itu juga menjadi pergumulan. Gitu. Jadi kalau belanja beneran ke Malaysia apa di daerah kita Kalimantan?
Kalau masyarakat lokal di sana, mereka kalau berbelanja langsung ke Malaysia itu juga bisa. Cuma mereka lebih sering itu mereka kayak COD, Bu. Oh, COD. Orang Malaysianya ke perbatasan, nah orang kita ke perbatasan, mereka COD di situ. Oh begitu. Oh, iya. Nah, kadang begitu, terkadang juga mereka bisa langsung ke Malaysia. Nah, bisa juga yang resmi Pakai paspor. pakai paspor, tapi ada satu hari khusus 1 hari aja orang Malaysia Indonesia bebas keluar masuk tanpa paspor. Itu di hari Gawe namanya. Iya, Kalau pernah iya. dengar namanya hari Gawe. Hari Gawe Malaysia Hari Gawe. itu di tanggal 1 Juni. Nah, tanggal 1 itu aja orang Indonesia Malaysia itu bebas keluar masuk. Cuman 1 hari. 1 kali 1 tahun. Iya. Ih, Pesta luar Gawe. biasa ya. Makanya kadang kalau ada pesta di Indonesia sini, kalau pas tanggal 1 itu ya orang jual beli babi, gotong-gotong gitu. Babi ya. Kalau beras dari Malaysia. Kalau beras, orang masyarakat lokal di sana, orang kita Indonesia juga banyak yang nanam kok, Bu. Oh, banyak yang nanam. Iya, mungkin kalau yang barang-barang Malaysia itu sembako lain, minyak, telur, minyak. gas itu, Bu. Ya, gas, Pokok gula, lah ya. sosis. Nah, itulah yang sering minuman bersoda itu paling banyak sekali produk Malaysia. Paling Iya. banyak. Makanya terkadang kalau kita pergi di rumah-rumah masyarakat, kopinya kopi Malaysia, minyaknya minyak Milo. Malaysia. Milo yang paling terkenal, Bu. Iya, Milo Malaysia. Milo. Kan kesini juga kalau orang dari Malaysia bawa Milo. Iya. Yang kerja-kerja apa ke Malaysia, pulang-pulang. Iya, Pak, lebih murah dan lebih enak. Contoh contoh sederhananya ya, Milo Malaysia itu jauh lebih enak, lebih pekat rasanya Iya. daripada Milo kita Indonesia. Apa Pak nama Rio. produk Malaysia yang terdekat? Ya, Di lokal Budiana atau Pak Rio, bagaimana tingkat okultisme di sana? okultisme di sana masih tinggi, Pak. Di sana maaf ya, ini bukan apa mendiskreditkan, tapi ini memang nyatanya. Di sana tahu sa di rumah bersih. Di sana masih banyak lah pokoknya praktek-praktek okultisme. Jadi itu bukan hanya menjadi kepercayaan, tapi juga dipraktekkan. Gitu. Prakteknya bagaimana ya itu agak sensitif. Iya. Nggak bisa kami sebutkan ya Bapak Ibu ya, biarlah itu pergumulan kami ya. Okultisme di sana itu bukan hanya sekedar Itu dipercayai, privasi. tapi dipraktekkan. Oke. Di Facebook saya sempat share tradisi tahunan orang Dayak. Itu sangat ekstrim, nggak ada di pulau lain di Indonesia. Bukan di Facebook saya. Itu ada. tadi udah berteman kita di Facebook ya, baru saya buka. Iya, Bu. Nanti lihat ya, Rio. Iya, Bu. Baik Pak Rio. Iya. Jadi di tempat, tapi amankah para pendatang, Pak? Puji Tuhan sangat aman, Pak. Orang Dayak itu sangat welcome dengan pendatang. Sangat welcome dengan pendatang. Apa nama pekan di Malaysia yang terdekat? Kampung Mapuk Pak, desa Mapuk dia, yang paling dekat. Mapuk. Mongkos juga. Mongkos, Mapuk. Nah, itu bagian Serian ya Pak ya? Iya. Tapi rupiah kan ini kan Bu harus ditukar dengan ringgit kan, bukan rupiah. Sekarang ringgit dah mahal, dah 4.500 Bu. Kalau Iya, dulu masih mahal. enak 3.000. Sekarang 4,5 sudah. Jadi kalau ke sana Terus bawa dari mana rupiah ya ini? Bu, bawa ringgit. Kalau belanja. Kalau kita belanja di Indonesia ini Bu, di perbatasan kita pakai 2 mata uang, rupiah sama ringgit. Sama-sama Iya, dipakai. ringgit ya. Iya, Sama-sama iya. dipakai. Sama-sama laku.
Iya. Terkadang juga apa jemaat di tempat kami ini uang persembahan pakai Persembahannya. ringgit kadang. Pakai ringgit kadang. Persembahannya ya. Wih, luar biasa ya. Ya. Ya, 1 ringgit gitulah. 1 Iya. ringgit, berapa ringgit? 1 ringgit berarti 4.000 ya. Iya. Kalau kita di sini 5.000 lah persembahannya. 10.000 gitu. Dan kalaupun persembahan itu bentuk ringgit, pihak gereja Pak Aryo Budiana tidak perlu ke money changer toh karena Ah, bisa digunakan juga toh gitu ya. iya. Iya. Paling kami simpan aja Pak di Oh. guru bendahara gereja. Punya ringgit nggak rugi, Pak. Oh, iya iya. Bisa iya. bisa ditukar, bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai ya. Enaklah belanja gitu ya. Disimpan dulu. Kalau naik ringgit, naik seperti ini sekarang ini 4.000. Kemarin-kemarin 3.000 kan, Bu? Iya. 4.600 kalau nggak salah saya dengar itu ya. 4.600. Wah, udah mendekatin 5.000. Iya. Makanya ya luar biasa lah. Ada orang lokal di situ, apa namanya, di tempat pelayanan saya itu, dia kerja jadi satpam di perusahaan sawit Malaysia, kan gajinya otomatis ringgit. Itu gara-gara ringgit sekarang naik, kalau nggak salah gajinya sekarang tembus hampir 10 juta. Wow, luar biasa. Satpam. Enak. Padahal security ya. Security itu Uangnya pun segitu. berapa jam aja kerjanya. Iya. 8 jam paling ya. Iya. Dan dia PP Malaysia Indon setiap hari. Setiap hari ya. Iya. Masih dijaga kan perbatasannya sama tentara? Pos-pos masih banyak, pos-pos masih ada. Masih. Pos-pos Pamtas Indonesia masih ada, Iya. dijaga. Patroli juga mereka. Patroli. Itulah enak Indonesia kan, luas tanahnya. Bisa kita Iya. nikmatin walau masih dalam proses. Jalan-jalannya belum pada bagus. Ya, berdoa aja lah, semoga nanti ke depannya bisa Iya. maju pelan-pelan. Paling Tapi tidak yang yang pertama penting- dari kesehatan. Iya, Kesehatan lah. penting sehat, betul. Di sana terkadang kalau mau posyandu ke kampung lain, Bu. Dia ke Jauh. desa lain. Berarti Eh, anak-anak di sana nggak menikmati Ibu- imunisasi lah ya. Bu Eldina, Ya, ya enak itu Bu, kita yang melihat. Di sana itu rumah sakitnya masih 4-5 jam perjalanan Ibu. iya Bu ya. Rumah sakit. Nah, jadi enak dilihatnya. Tapi kalau di sini Bu, ya gimana Susah, ya ya? kalau orang kecelakaan, Berarti- sakit keras. Kalau kecelakaan itu yang paling sedih ya Bu. Ya, banyak yang udah nggak nyampe Bu, nggak nyampe ke tempat sudah hilang orangnya. Iya. Nyawanya udah hilang. Udah nyawanya udah hilang ya. Eh, Banyak berdoa lah Bu, biar nggak ada musibah. sekolah lagi Bu. Yang saya paling kasihan itu adalah sekolah ya. Anak-anak nggak sekolah ya. Di kampung ada yang cuma sampai kelas 3 SD, nanti nyambungnya di kampung lain. Seperti itu. Oh, istilahnya gini Bu, nggak ada sekolah di situ untuk lanjutan kelas 6 habis gitu ya. Ada ya, ada harus kampung ke yang ada kecamatan. sampai SMA, ada yang cuma sampai kelas 3. Jadi nggak semuanya komplit gitu, Bu. Duh, sedih Kalau mau juga. melanjutkan, kalau yang mau melanjutkan ya di kampung sebelahnya atau sampai ke kecamatan, Bu. SMA aja adanya di kecamatan. Woi, sedih juga ya Bu. Makanya Jadi Bu, anak-anak ibu yang masih bersekolah, sekolah di mana? Yang kayak SMA. saya kan kalau saya Bu tinggal di dekat kecamatan. Yang di dekat kecamatan tuh ada sekolah SMA. Makanya saya ada asrama untuk anak SMA. Jadi anak-anak yang di kampung itu Bu, yang Kristen, yang Katolik ya, yang ya ada di rumah Islam saya ada. juga. Islam Islam ada ada. juga yang masuk Bu. Ada ya. Gaby itu udah Ada. kelas berapa Bu si Gaby? Anak ibu Gaby. Oh, dia SD Bu. SD ya. Jadi Bapak Ibu ya, di sini ini
di sini ini ya Bapak Ibu ya, untuk sekolah itu memang luar biasa ya. Luar biasa perjuangannya. Iya ya. Ya, oke Bapak Ibu, Iya, Bu. Pak Yulbu, ya doakanlah kami ini ya. Iya. Siap. Seperti yang saya kesaksian ini, semoga pastori gereja yang saat ini kami bangun bisa selesai dan langsung dengan izin Tuhan nanti mau membangun gereja di tempatnya anak saya Selvario ini gitu. Iya. Amin. Karena jauh Bu, harus melewati perkebunan sawit. Kasihan juga orang-orang yang tidak jauh punya juga motor. tempatnya Selvario dari tempat Ibu. Oh, jauh lah Ibu, masih melewati sungai. Maka saya bilang kadang kalau udah banjir 3 minggu, jemaat yang di seberang itu nggak bisa sembahyang berminggu-minggu juga. Kayak gitu. Iya ya. Dari kecamatan aja kurang lebih 2 jam Bu. Iya Bu Ya ya. semuanya serba jauh, tapi ya Semua karena sejauh doa aja lah ya Bu. sejauh doa. Saya juga terima kasih sekali sama Bu Diana bisa bertemu begini ngomong-ngomong sama Rio juga. Rio, saya hanya lihat kamu sekilas kalau mamamu lagi bersaksi. Oh Ibu Diana, terima kasih. Aku sudah bisa berbicara denganmu malam ini. Tuhan Yesus Haleluya. memberkatimu Ibu dalam Amin. segala hal apapun yang Ibu kerjakan ya. Saya hanya bisa berdoa. Iya, Ibu Diana dan Pak Rio, kita dukung dalam doa. Amin. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal, menopang pelayanan Iya, Ibu Diana juga di lokalnya Pak Rio. iya. Luar biasa kesaksiannya Pak Rio. Tadi Iya, luar kesaksian biasa. yang panjang tadi sudah kita dengar itu sangat-sangat menguatkan. Iya. Diberkati Jadi Pak kuat. Rio dengan Bu Diana dalam pelayanannya. Tambah kuat saya Bu Diana, seorang ibu yang sudah ditinggal suami 6 tahun ke surga. Ya, harus semangat, harus tetap kuat Bu, tetap setia ikut Tuhan. Iya. Doain biar selalu melayani Tuhan kita. Gak ada lebih enak dari melayani Tuhan. Biar juga ada tantangan kan enak. Bebas berdoa, enak berdoa. Saya pun sekarang sedang bergumul, pengen bisa rutin untuk nge-live. Cuman terkadang inilah kendala listrik. Karena di tempat kami kalau sudah mati lampu, itu server itu internet langsung down. Itu juga yang kadang saya, aduh gimana ini kita mau live-live seperti ini. Makanya ini Iya, tadi betul. sore sempat ada mati lampu. Dan tadi, aduh live nggak ya? Coba live lah, semoga nggak mati lampu. Semalam mati lampu. Terus Iya. malam lusa lagi mati lampu juga. Aduh Tuhan, luar biasa. Lampu juga. Pakai itu nggak bisa, pakai apa namanya? Yang dari matahari. Surya. Surya. Panel surya. Ada juga pasang, cuman kan kalau seumpamanya internetnya mati, listriknya mati, internet juga mati, kan kendala juga untuk live. Iya, iya internetnya ya. Ya internetnya. Kurang menunjang jaringannya. Iya, kurang menunjang. Dan saya sama Ibu Diana kan beda rumah. Terkadang di tempat saya mati, tempat Bu Diana enggak. Begitu juga sebaliknya. Iya, betul. Karena beda jalur dia. Berarti memang benar-benar banyak rintangannya Rio ya. Yang listriknya, Ya, yang bagi saya itu jalannya ya. cuman bumbu lah, Bu. Ya, Tapi bagi saya dalam itu sudah bumbu kita lah. menjalankan ibaratnya kayak Rio kan seorang ini hamba Tuhan. Ibu Diana juga kan hamba Tuhan. Semua seperti yang Ibu Diana bilang tadi, semua nampaknya enak-enak saja. Tapi diamankan aja lah, semua akan bakal enak lah. Jangan hanya dilihat enak, memang enak. Itulah Nikmatin saja. yang bisa dari kami. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang dengan Bapak ini juga.
Bapak Ibu, salam kenal Bapak. Salam kenal Ibu. Salam kenal, selamat berjuang juga Ibu. Iya, Tuhan Yesus memberkati Ibu juga iya, dan anak-anak Ibu. iya, amin. Saya berterima kasih sekali malam ini diundang Ibu Diana. Tapi izinkan saya undur diri nih dulu. Terima kasih Pak Rio, terima kasih Bu Diana, terima kasih Bu Elina. Izin turun Terima ya Pak kasih ya. Pak Yam. Saya pun juga Iya, ini Bu. mau istirahat karena besok Iya. juga ada kegiatan. Silakan Besok Cong, juga ada pelayanan. doa. Doa Cong silakan. Iya, Oke, doa dong Bu. dalam doa. Enak tidurnya. Ya. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur buat berkat, kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah di mana kami melalui komal ini yang sudah difasilitasi oleh Ibu Diana boleh sharing, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain lewat proses Tuhan, lewat perjalanan kehidupan kami semua ya Bapa. Biarlah setiap perbincangan kami malam hari ini boleh bisa menguatkan kami satu dengan yang lain. Amin. Bahwa sebesar apapun badai yang kami hadapi, kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang, dan Tuhan pasti akan memulihkan. Oleh surga, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Yulbu Tuhan. Oh Berkati hambanya dimanapun beliau berada, diberkati keluarganya, pekerjaan, kesehatan. Tuhan berkati ya Tuhan. Setiap pergumulannya, Tuhan pakai beliau menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Berkati beliau Tuhan dalam pelayanannya juga, Tuhan pakai menjadi semakin lebih luar biasa lagi. Begitupun dengan Ibu Eldina, Tuhan berkati Tuhan menjadi seorang sosok ibu yang luar biasa, menjadi sosok istri yang luar biasa untuk suaminya. Tuhan pakai menjadi seorang penolong. Diberkatilah usahanya, pekerjaannya, kesehatannya, Tuhan berkati. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan istirahat Tuhan. Tuhan jaga proteksi istirahat malam kami, sehingga kami boleh terbangun di esok pagi Tuhan dengan tubuh yang segar, dengan nafas kehidupan yang baru, dan kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami yang bekerja, kami yang pelayanan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga. Amin. Iya, demikianlah kesaksian yang luar biasa dan pelayanan dari hamba Tuhan yang satu ini bersama dengan putranya. Sekarang mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan di pedalaman, bukan karena suatu kebetulan, tetapi adalah rencana Allah yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka, yaitu berada di jalur yang benar, yaitu jalan kehidupan menuju surga. Ya, puji Tuhan teman-teman, mari kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat, mereka terus melayani dengan tulus, dengan sukacita, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Ya, kita juga berdoa buat teman-teman kita yang sakit, mereka yang sedang menderita, supaya mengalami pertolongan Allah dalam kehidupan mereka, dan kita boleh sama-sama memberitakan Injil, menjalankan amanat agung dengan cara membagikan video-video ini. Maka saya percaya bahwa banyak orang pasti akan diselamatkan oleh karena penginjilan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.